Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, namaku Etania Febri Kirana Putri dengan NIM 1921101052 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Nah, pada kesempatan kali ini, aku ingin mengajak teman-teman semuanya nih untuk saling membuka pikiran kita terkait sebenarnya ini permasalahan yang belum pernah kita pikirkan sebelumnya. Atau mungkin kita tidak terlalu memikirkan hal tersebut secara mendalam, namun permasalahan tersebut akan berdampak signifikan pada kehidupan kita yang akan mendatang. Nah, sebenarnya permasalahan apa sih itu? Permasalahan yang perlu kita khawatirkan yakni keterkaitan antara kependudukan dan lingkungan. Emang berhubungan ya? Tentu saja dong. Mari kita simak penjelasan berikut ini ya. Bumi, tempat segala angan dan harapan umat manusia tinggal, kini sedang memanas. Sains mencatat, bumi kita sedang mengalami kenaikan suhu yang bisa dibilang parah. Bahkan tahun lalu tercatat sebagai tahun terpanas kedua dalam sejarah manusia. Dan mengerikannya, 6 suhu terpanas bumi yang pernah tercatat semuanya terjadi di dalam 1 dekade belakangan. Mungkin kalau nggak dihentikan, kita akan menuju ke tahun-tahun di mana bumi memiliki lebih banyak persoalan ketimbang harapan. Pertanyaannya, apakah kita mampu menghentikan pemanasan global yang semakin parah? Mungkin teman-teman saat ini sudah pada tahu ya terkait berita yang sangat ramai dibicarakan oleh masyarakat dunia, yaitu terkait isu pemanasan global. Nah, mulai dari pembersihan email itu akan mengurangi tingkat pemanasan global, atau bahkan berbagai cara lainnya yang sedang gencar-gencarnya untuk dikampanyekan. Sebenarnya asal kita tahu nih, dasar dari pemanasan global itu sendiri adalah dari penduduk dunia. Lah, kok bisa kayak gitu ya? Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dirumuskan bahwa lingkungan itu merupakan ruang yang semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perkehidupan di bumi ini. Nah, hal ini berarti bahwa manusialah komponen utama dan yang menjadi kunci dari apa yang terjadi pada lingkungan sekitar kita. Oleh karena itu, pertambahan jumlah penduduk ini akan berdampak pada perubahan iklim yang berpotensi pada terjadinya pemanasan global atau global warming. Ledakan penduduk timbul dikarenakan manusia sangat aktif untuk terus melakukan kegiatan bereproduksi. Nah, ledakan penduduk ini berkaitan erat dengan pola kehidupan dari manusia. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah penggunaan kendaraan bermotor yang membutuhkan bahan bakar minyak, lalu meningkatnya penggunaan energi listrik akibat alat-alat yang perlu diaktifkan dengan tenaga tersebut. Lalu adanya perubahan dari pola makan yang secara tradisional, lalu menggunakan alat modern, sehingga konsumsi energi juga akan meningkat. Atau pada sektor pertanian nih, digunakan traktor serta mesin daripada tenaga manusia. Pola-pola hidup manusia tersebut ada beberapa sebagian besar di antaranya itu yang kurang selaras dengan lingkungan alam, sehingga hal ini akan berpotensi pada terjadinya kerusakan alam loh. Mungkin kita sedikit kurang menyadari nih terkait emang penduduk kita ini sudah meningkat drastis ya. Oleh karena itu, simak video berikut ini ya. Tiap ada jalanan macet, di antrian toko, sampai waktu milih username medsos yang rasanya udah diambil semua, kita jadi sadar manusia tiap harinya makin banyak, dan itu benar adanya. Lihat aja, yang tadinya ribuan tahun jumlah manusia stabil tiba-tiba ngeroket sampai segini. Jumlah kita ningkat sampai 4 kali lipat cuma di 100 tahun terakhir. Bahkan para ahli ngeliat bumi kita bakal dipenuhin hampir 10 miliar orang di tahun 2050 dan 11 miliar di 2100. Tentu ini bikin kita ngebayangin bakal sekacau apa dunia yang penuh sesak. Kalau udah gini, bisakah segala kebutuhan kita tetap dipenuhi? Dan sebenarnya seberapa banyak batas manusia yang bisa ditampung bumi? Manusia dalam melangsungkan kehidupannya itu memiliki banyak sekali kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, dengan adanya pertumbuhan populasi yang signifikan, maka kebutuhan kita akan pangan, sandang, papan, juga maupun kebutuhan integratif lainnya akan terus meningkat. Kebutuhan-kebutuhan tersebut tak lepas dari pemanfaatan lingkungan dan sumber daya yang ada di sekitarnya. Kebutuhan pangan yang meningkat berusaha dipenuhi oleh manusia dengan melakukan modernisasi dan juga pemanfaatan dari teknologi untuk pertanian. Memang hal itu sangat berdampak positif bagi kebutuhan pangan kita,
Namun di sisi lain, hal tersebut akan berdampak negatif terhadap kualitas lingkungan dikarenakan penggunaan pestisida dan insektisida. Selain kebutuhan pangan, kebutuhan sandang juga nanti akan berdampak loh pada lingkungan. Nah, para produsen ini akan terus meningkatkan produksinya sehingga hal ini akan berdampak pada limbah tekstil yang dihasilkan dan dapat memicu kerusakan lingkungan. Lalu ada kebutuhan papan yang nantinya dalam pemenuhan kebutuhan tersebut manusia berusaha untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang ada. Nah, sumber daya alam ini ketika dimanfaatkan dengan cara yang salah akan berdampak pada kerusakan lingkungan. Selain itu, dalam pewujudan segi ekonomi, manusia juga bisa loh merusak alam dengan cara seperti menumbang pohon sembarangan karena kayunya akan diambil dan dijual. Tapi tidak ada kegiatan lanjutan seperti reboisasi sehingga lingkungan tetap akan rusak dan tidak ada pembaruan yang baru. Nah, kembali lagi nih terhadap pemenuhan kebutuhan manusia. Segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia ini akan memiliki satu keluaran yang akan merusak lingkungan, yaitu sampah. Selain sampah, dalam pemenuhan sifat konsumtif yang berlebihan dari manusia, para produsen dituntut untuk terus meningkatkan jumlah produksinya sehingga jumlah limbahnya juga akan bertambah, dan hal ini apabila kelolanya limbah itu tidak dengan baik, maka akan merusak lingkungan. Sifat konsumtif tersebut juga berdampak buruk nih, karena kita juga sebagai manusia yang melakukan konsumsi akan menambahkan jenis sampah berupa bahan pembungkus di setiap barang yang kita beli. Lalu masih banyak loh keterkaitan antara pertumbuhan penduduk yang menyebabkan pola perilaku manusia, yang nantinya pola perilaku yang tidak benar ini akan berdampak kepada lingkungan. Oleh karena itu, simak video berikut ini ya. Dampak peningkatan jumlah penduduk terhadap masalah lingkungan. Peningkatan jumlah penduduk memberikan dampak terhadap lingkungan. Dampak tersebut dapat berupa penurunan kualitas lingkungan akibat limbah atau sampah. Sampah yang dihasilkan dalam skala rumah tangga seringkali tampak sedikit dan tidak dianggap mencemari lingkungan. Padahal, jika dilihat di sekitar kita, justru sampah rumah tangga yang paling banyak mencemari lingkungan. Berkurangnya ketersediaan air bersih. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin banyak pula jumlah air bersih yang dibutuhkan. Apabila ketersediaan air terbatas, maka mau tidak mau, penduduk menggunakan air yang tercemar. Ciri air yang tercemar adalah adanya perubahan suhu, adanya perubahan pH, adanya perubahan warna, adanya perubahan bau dan rasa air, adanya endapan atau bahan terlarut, dan adanya mikroorganisme yang bersifat patogen atau merugikan. Berkurangnya ketersediaan udara bersih. Perpindahan penduduk ke suatu wilayah atau migrasi akan menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk di wilayah tujuan migrasi. Semakin banyak jumlah penduduk, tentunya juga menyebabkan peningkatan kebutuhan udara bersih. Padahal, ketersediaan lahan hijau sebagai sumber penyedia udara bersih di daerah perkotaan juga berkurang akibat lahan hijau yang banyak dialihfungsikan sebagai pemukiman. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa peningkatan jumlah penduduk dapat menyebabkan berkurangnya ketersediaan udara bersih. Lalu, berdasarkan permasalahan antara pertumbuhan penduduk dan juga lingkungan, adakah solusi yang akan ditawarkan? Tentu saja ada dong, karena setiap permasalahan pasti ada solusinya. Nah, salah satu upaya yang dapat kita lakukan adalah dengan implementasi teori kependudukan dari aliran neo-Malthusian. Dalam teori tersebut, dikemukakan bahwa cara mengulangi jumlah penduduk yaitu dengan menggunakan preventive check atau biasa kita sebut dengan alat kontrasepsi. Nah, aliran neo-Malthusian ini menjelaskan bahwa sudah terlalu banyak manusia di bumi ini, dan hal ini menyebabkan lingkungan rusak sebab populasi manusia yang terus meningkat. Di Indonesia, implementasi dari teori ini dapat diwujudkan oleh pemerintah dengan program keluarga bencana yang dikeluarkan oleh BKKBN. Program ini memiliki slogan 2 anak cukup, di mana nantinya pemerintah mengharapkan bahwa angka kelahiran di Indonesia ini akan semakin menurun. Pemanasan global itu memang tidak dapat dihindari. Kita sebagai penduduk bumi hanya bisa membatasi pertumbuhan penduduk dan menjaga alam dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, mari kita galakkan program keluarga bencana dan mendukung pemerintah dalam upaya menekan pertumbuhan penduduk di Indonesia.
Hal itu dikarenakan sebagai upaya berkontribusi dalam mengurangi jumlah ledakan penduduk yang berdampak kepada lingkungan. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.